Shalom. Hari ini saya mau share firman Tuhan tentang perkataan yang positif. Ditolak itu menyakitkan, kita merasa direndahkan, merasa tidak dihargai, dan dianggap tidak layak. Sangat wajar kalau kecewa, sangat lumrah kalau marah. Jika yang ditolak orang biasa, mungkin kita masih bisa memaklumi. Tetapi bagaimana kalau yang ditolak adalah raja di atas segala raja, yaitu Yesus sendiri? Itulah yang terjadi kepada Yesus. Ketika Yesus hendak pergi ke Yerusalem, mereka berencana untuk masuk ke sebuah desa orang Samaria. Reaksi orang-orang Samaria itu sungguh di luar prediksi murid-murid. Mereka tidak mau menerima Yesus. Itu sebabnya Yakobus dan Yohanes menjadi marah dan emosi. Mereka berkata kepada Yesus, "Tuhan, apakah Engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?" Dalilnya Lukas pasal 9 ayat yang ke-54. Apakah Yesus mengiyakannya? Tidak. Yesus bahkan menegur mereka dan memilih pergi ke desa lain yang mau menerimanya. Yesus menerima penolakan orang-orang Samaria itu dengan lapang dada. Itu terjadi pada Lukas pasal yang ke-9. Sekarang coba lihat Lukas pasal 10 ayat 35 sampai 37. Kita sungguh terkejut ketika Yesus membuat perumpamaan tentang orang Samaria yang murah hati. Timbul pertanyaan, bukankah sebelumnya Yesus ditolak oleh orang Samaria? Mengapa dalam perumpamaannya Yesus malah membuat orang Samaria sebagai tokoh yang baik? Sungguh tidak masuk akal. Bandingkan dengan fakta yang lazim yang kita jumpai setiap hari. Saat kita ditolak atau mendapat perlakuan tidak menyenangkan dari seseorang, bukankah kita cenderung bersikap buruk dan berusaha menjelek-jelekkan orang tersebut? Tetapi beda dengan respon Yesus. Ketika Yesus ditolak oleh orang Samaria, Yesus tidak sakit hati, Yesus tidak dendam. Yesus malah berusaha mengangkat hal positif tentang Samaria melalui perumpamaan itu. Kenapa? Karena Yesus sedang mengajarkan tentang kasih kepada mereka. Ditolak tapi tidak merespon negatif, diperlakukan tidak menyenangkan tapi tidak membalasnya. Persis seperti yang firman Tuhan ajarkan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Dalilnya Roma pasal 12 ayat 14 sampai 17. Tetapi kalau kita melihat dengan tayangan video di bawah ini, sangat berbeda dengan ajaran Tuhan Yesus. Saya melihat di video ini ada seorang pendeta tua yang suka mengeluarkan kata-kata kutuk dan negatif. Beliau berkata gereja karismatik itu kekristenan yang palsu. Pendeta-pendetanya perampok. Beliau ini menganggap hanya dialah pendeta yang paling baik dan yang paling benar. Mari kita dengarkan cuplikan singkat khotbah beliau. Ada pendeta-pendeta dalam menjadi penipu-penipu di gereja Tuhan. Mereka mengatakan perpuluhan persembahkan Tuhan akan memberkati. Akhirnya Tuhan tidak menikmati perpuluhan, yang menikmati pendeta. Mereka bukan pendeta, mereka perampok. Lalu mereka sendiri menikmati sungkan. Mereka mengatakan engkau juga boleh menikmati. Karena engkau jadi Kristen pasti kaya. Jadi Kristen pasti lancar. Jadi Kristen pasti subur. Itu bukan ajaran Tuhan, itu ajaran setan. Ada pendeta-pendeta yang paling senang cuma bicarakan kesembuhan. Supaya menarik banyak orang datang kepada Tuhan. Namun jangan lupa
tubuh yang bagaimana kuatnya, bagaimana sehatnya, toh satu hari harus mati. Bagaimana sehatnya? Harus mati. Pendeta yang mendoakan orang sakit sendiri juga mati. Tidak peduli dia mengatakan kalau ada iman pasti sembuh. Ada iman pasti sembuh. Pendeta yang mengatakan kalimat ini akhirnya dia toh mati. Apakah berarti waktu dia mati dia kolaps imannya? Mendadak kehilangan iman. Seumur hidup beriman, hari mati tidak ada iman. Karismatik di mana persoalannya? Gerakan karismatik adalah kekristenan yang palsu. Bukankah gerakan karismatik itu fokusnya pada bahasa roh? Itu salah satu aspek yang salah. Sementara kita lihat bahasa roh sekarang sudah mulai menjadi pertunjukan di gereja-gereja dan menarik banyak umat, tiba-tiba kemudian ditumpangkan tangan, semua orang bisa berbicara dalam bahasa roh dan banyak orang yang ketakutan dan juga kemudian tiba-tiba bisa mengeluarkan itu. Adakah contoh di Alkitab? Kalau tidak ada, jangan terima. Tidak ada lagi di buku kitab suci mengenai akan dibaptiskan Roh Kudus lagi. Kenapa? Karena tidak perlu. Kenapa tidak perlu? Baptisan Roh Kudus itu adalah secara global, secara kolektif cuma terjadi satu kali. Yang terakhir, kalau pendeta tua ini mengerti dengan firman Tuhan di atas, seharusnya dia tidak mengutuk tapi memberkati. Kalaupun ada perbedaan, mari kita belajar mencari solusinya atau dibicarakan dalam forum tertentu, bukan berteriak-teriak di media sosial. Berilah contoh yang baik kepada pendeta-pendeta muda. Apalagi Bapak sudah tua, sudah saatnya Bapak mempersiapkan iman untuk ketemu dengan Yesus di sorga, supaya tidak sia-sia apa yang Bapak kerjakan selama ini. Jangan lupa like, subscribe, tekan sekarang juga ya tekan sekarang juga ya tombol merah tombol merah